Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Salah satu upaya untuk membuat mobil lama kita menjadi fresh kembali, selain melakukan upaya untuk mengupgrade eksterior, modifikasi ya, baik interior maupun eksterior, yakni kita juga bisa melakukan upgrade audio ya, khususnya head unit. Nah, ini kebetulan saya punya mobil All New Rush tahun 2019. Jadi usianya sudah 5 tahun. Dan sejauh ini pemakaian audionya menggunakan audio yang original, yang bawaan dari Toyota. Dan sempat saya upgrade menambahkan power audio merek Phenom, ditambah subwoofer kolong. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa head unit original dari Toyota yang 2009 itu masih belum mantap. Dalam artian khususnya kalau kita sering menggunakan GPS, dia tidak bisa terkoneksi langsung dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Makanya saya di 5 tahun setelah pemakaian, saya berupaya untuk mengganti head unitnya dengan menggunakan head unit merek Kenwood ya. Dan ini saya lakukan di SM Audio di daerah Kelapa Gading, salah satu toko ataupun workshop audio yang memang cukup dikenal ya. Teman-teman nanti bisa dicek channel YouTube-nya SM Audio ini. Pada awalnya saya akan memilih head unit yang floating seperti halnya All New Rush 2024 ya, yang sekarang kan yang terbaru itu di 2024 dia menggunakan head unit yang floating. Cuman setelah saya cek, baik itu merek Pioneer ataupun merek Kenwood ataupun merek Sony, itu dia ada space di mana si kasa AC yang di tengah itu terhalang. Plus satu lagi, pada saat kita akan memijit tombol emergency lamp, itu juga akan kesulitan. Padahal kan kita seringkali dalam keadaan darurat itu harus memijit tombol lamp emergency ya. Nah, hingga akhirnya saya memutuskan tidak jadi mengganti head unit yang floating. Saya tetap mengganti head unit yang ukurannya sama, yakni ukuran 7 in. Cuman saya mencari head unit yang memang resolusinya cukup tinggi ya, high resolution layarnya khususnya, dan juga audionya, supaya suatu saat nanti kalau seandainya saya sudah bosan, head unit ini bisa dengan mudah dijual. Jadi saya memilih head unit Kenwood ya. Dan di belakangnya juga sudah ada semacam kabel-kabel khusus untuk memasangkan kamera, baik itu kamera mundur, kamera dan juga kamera 316 ya. Jadi saya sengaja membeli head unit merek Kenwood karena sebelumnya juga Kenwood ini menurut saya pengoperasiannya cukup mudah, dan dia kalau di suatu saat nanti akan dijual kembali juga akan harganya tidak terlalu turun ya. Nah, selain itu saya pun mengganti kamera mundur di belakang, yang seperti yang ketahui bahwa yang original itu dia belum ada semacam tanda kuningnya. Nah, saya mengganti dengan kamera mundur, harganya sekitar 1 jutaan plus pemasangan karena sekalian. Jadi ketika kita akan mengganti head unit, maka kalau kita akan memasang kamera 316 atau mengganti kamera mundur itu akan lebih mudah ya. Instalasinya pun tidak maksudnya sekaligus pasang. Dan itu memang kemarin sempat direkomendasikan sama marketing dari SM Audio itu, supaya kalau Bapak mau mengganti sekalian saja, karena pemasangannya bisa satu paket gitu, jadi lebih murah. Nah, ini mekanisme pemasangannya di SM Audio Kelapa Gading. Secara garis besar pengerjaan pemasangan head unit dan juga pengerjaan pemasangan kamera mundur baru itu menurut saya tidak lebih dari 1 jam. Kenapa? Karena memang teknisinya banyak ya. Kebetulan kemarin itu tidak terlalu sibuk, ada 4 teknisi yang menghandle, yang memasang kamera mundur dan juga memasang head unit Kenwood ini. Pemasangannya pun cukup cepat karena plug and play ya. Jadi dia tidak mengganti apapun, hanya langsung memasang saja. Nah, selain itu memang salah satu kelebihan dari head unit
Kenwood ini, selain dia auto Android dan Apple CarPlay, teman-teman di sini head unit yang saya beli ini kebetulan dia bisa koneksi ke Apple CarPlay itu secara otomatis via wireless ya. Jadi begitu kita koneksi dengan Bluetooth, begitu saat kita masuk ke dalam mobil dia langsung membuka ya. Itu sebenarnya pilihan. Jadi ada head unit Kenwood beberapa tipe yang dia menggunakan kabel dan juga ada yang menggunakan wireless. Nah, yang punya saya ini dia menggunakan bisa wireless juga bisa kabel. Jadi si kabelnya nanti dimasukkan di dalam laci kabin di belakang situ. Nanti menggunakan kabel Type A gitu dimasukkan. Nah, ini menggunakan koneksi Bluetooth wireless. Jadi begitu dipasang, begitu masuk ke dalam mobil, begitu dinyalakan, dia ada notifikasi semacam agreement oke gitu bahwa kita akan berkendara. Setelah itu dia akan terkoneksi secara otomatis ya. Dan akan muncul Apple CarPlay seperti ini. Jadi saya menggunakan Waze, musik dan sebagainya, itu sangat memudahkan. Termasuk notifikasi suara-suara. Dan kalau teman-teman menggunakan Apple, saat kita menggunakan Siri itu lebih mudah juga ya. Saya kira itu sedikit review mengenai penggantian head unit, upgrade head unit all new Rush. Semoga video ini bermanfaat. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.